Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rechannel. Kali ini Rechannel akan membahas prediksi soal dan jawaban tes penata layanan operasional pada tes B3K tahun 2024. Video ini merupakan part keempat dari tes penata layanan operasional. Untuk part 1, 2, dan 3, link ada di deskripsi video ini. Dan jangan lupa tonton video ini sampai habis dan semoga bermanfaat. Soal nomor 1. Standar pelayanan minimal atau SPM diatur oleh A. Perda atau peraturan daerah, B. Permen atau peraturan menteri, C. UU atau undang-undang, D. Kepres atau keputusan presiden, dan E. PP atau peraturan pemerintah. Pembahasannya, SPM diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. SPM sendiri merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Terdapat diatur oleh PP atau peraturan pemerintah. Soal nomor 2. Berikut ini yang dimaksud dengan budaya kerja dalam instansi pemerintahan adalah A. Kebiasaan pegawai untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari, B. Nilai-nilai dan norma yang dianut dalam lingkungan kerja, C. Jumlah fasilitas kerja yang terbiasa lengkap, D. Kebiasaan penggunaan teknologi dalam pekerjaan, E. Hal yang normal dilakukan dalam pekerjaan. Budaya kerja aparatur negara dalam instansi pemerintah adalah sikap dan perilaku individu aparatur negara yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari. Budaya kerja biasanya merupakan gabungan dari misi dan visi instansi, kebijakan, prosedur, serta harapan instansi terhadap perilaku karyawan. Jadi jawaban yang tepat adalah B, yakni nilai-nilai dan norma yang dianut dalam lingkungan kerja. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dengan subscribe, saya doakan kalian lolos BUMN, CPNS, P3K, dan kedinasan yang kalian ikuti. Lanjut ke soal nomor 3. Dalam prinsip transparansi, pelayanan publik di instansi pemerintah memiliki keharusan untuk A. Memberikan seluruh informasi kepada publik, B. Menyembunyikan informasi, C. Meningkatkan birokrasi, D. Memberikan informasi yang jelas dan mudah diakses, E. Memberikan akses terbatas kepada masyarakat. Prinsip transparansi merupakan penyediaan informasi yang material dan relevan dengan cara mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Pemerintah dalam hal ini wajib memberikan informasi yang relevan secara tepat dan jelas kepada para pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi jawaban untuk soal nomor 3 tentang prinsip transparansi adalah memberikan informasi yang jelas dan mudah diakses. Lanjut ke soal nomor 4. Berikut ini manfaat kegiatan monitoring dan evaluasi dalam penataan layanan operasional dalam instansi pemerintah adalah A. Menilai kesalahan pegawai, B. Meningkatkan anggaran operasional, C. Memperbaiki kekurangan dalam proses pelayanan, D. Meminimalisir tanggung jawab atasan,
E. Menambah jumlah pegawai. Pembahasannya adalah monitoring dilakukan pada saat kegiatan sedang berlangsung guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai dengan rencana atau tidak. Sedangkan evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Dengan adanya kedua hal tersebut, maka dapat diketahui permasalahannya serta sekaligus mampu memberikan rekomendasi untuk mengatasi setiap hambatan yang dihadapi. Dengan kata lain, monitoring dan evaluasi akan memperbaiki kekurangan yang ditemukan dalam praktek pelayanan di lapangan. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 ini adalah C, yakni untuk memperbaiki kekurangan dalam proses pelayanan. Soal nomor 5. Berikut ini manfaat penerapan SOP yang baik adalah A. Memastikan konsistensi dan profesionalisme dalam layanan. B. Mengabaikan prosedur. C. Menghindari risiko kerja. D. Memperlambat respons terhadap keluhan pelanggan. E. Kualitas pelayanan menjadi tidak stabil. SOP pada suatu perusahaan digunakan sebagai pedoman dan landasan hukum, yakni pedoman untuk mengantisipasi situasi atau keadaan yang tidak terduga, sekaligus sebagai acuan melaksanakan pekerjaan, sehingga pekerjaan dapat menjadi lebih konsisten dan keprofesionalan terjaga, karena sudah ada standar yang jelas. Jadi manfaat penerapan SOP adalah A. Memastikan konsistensi dan profesionalisme dalam layanan. Soal nomor 6. Berikut ini merupakan prinsip good governance dalam penataan layanan operasional pemerintahan mencakup A. Pengawasan disiplin kerja pegawai. B. Kuantitas laporan kerja. C. Kepentingan pribadi birokrasi. D. Penyelenggaraan yang transparan dan akuntabel. C. Memperpanjang prosedur pelayanan. Prinsip good governance menurut United Nations Development Program atau UNDP dalam Sedarmayanti tahun 2004 ada 4, yaitu yang pertama adalah akuntabilitas, yang kedua adalah transparansi, yang ketiga ada keterbukaan, dan yang keempat ada aturan hukum. Jadi yang merupakan prinsip good governance dalam penataan layanan operasional adalah D, yakni penyelenggaraan yang transparan dan akuntabel. Soal nomor 7. Berikut ini yang dimaksud dengan administrasi kepegawaian adalah A. Pengelolaan gaji pegawai. B. Pengelolaan logistik. C. Pengelolaan fasilitas kantor. D. Pengelolaan data dan informasi pegawai. E. Pengelolaan data keuangan pegawai. Administrasi kepegawaian merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pengorganisasian sumber daya manusia. Adapun tujuan administrasi kepegawaian salah satunya yaitu untuk menjalankan fungsi perusahaan secara efisien. Pengorganisasian ini meliputi pengelolaan data dan informasi pegawai guna memperkuat sistem kerja, meningkatkan efisiensi dan kualitas kepegawaian. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 adalah D. Administrasi kepegawaian adalah tentang pengelolaan data dan informasi pegawai. Soal nomor 8. Apa yang dimaksud dengan standar pelayanan minimal atau SPM? A. Kegiatan sosial masyarakat. B. Kegiatan pelayanan pemerintah. C.
Tugas yang berkaitan dengan masyarakat oleh pemerintah. D. Kegiatan yang diawasi oleh atasan langsung. E. Ketentuan yang mengatur jenis dan mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pasal 1, yang berbunyi standar pelayanan minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Jadi jawaban yang tepat adalah E, yakni ketentuan yang mengatur jenis dan mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Nomor 9. Apa yang dimaksud dengan penata layanan operasional dalam bidang sosial? A. Tugas yang berkaitan dengan masyarakat. B. Kegiatan yang mencakup pelayanan dan pengelolaan operasional dalam pelayanan sosial. C. Tugas khusus dalam manajemen keuangan sosial. D. Pekerjaan yang berkaitan dengan administrasi umum instansi sosial. E. Kegiatan sosial masyarakat umum. Penata layanan operasional dalam bidang sosial adalah kegiatan yang mencakup pelayanan dan pengelolaan operasional di instansi pelayanan sosial masyarakat. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Kegiatan yang mencakup pelayanan dan pengelolaan operasional dalam pelayanan sosial masyarakat. Soal nomor 10. Standar pelayanan publik diatur dalam A. Kepres, Keputusan Presiden, B. PP atau Peraturan Pemerintah, C. Keputusan Menteri Keuangan, D. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, dan E. Keputusan Mahkamah Agung. Standar pelayanan publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Undang-undang ini mengatur tentang kegiatan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada masyarakat umum. Jawaban yang tepat adalah D. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Sekian pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat.